second wife. Ya bener, aku juga bener Mbak, aku ngurusin semuanya. Jadi harus paham betul sampai kan, kebutuhan yang paling pribadi di luar urusan ranjang. Gitu. Ya, jadi yang perlu di-highlight adalah semua orang itu punya hak untuk sukses Mbak. Ya, begitu. Meskipun itu adalah seorang transpuan. Kan? Iya. Meskipun di hotel tadi nyaman, hotel bintang 4, punya kesempatan berkarir, tapi kemudian I need something more challenging. Sebenarnya Mbak, sebelum aku kerja di hotel, aku juga ditawarin kerja di kampungku. Begitu loh ya kan, karena kampungku waktu itu sudah ada kebun kelapa sawit dan aku itu ditawarin sebagai staff di sana. Begitu. Tapi kenapa ditolak? Ibuku bilang begini, kamu ngapain kerja jauh-jauh? Mendingan kamu kerja di sini aja, ketemu sama adikmu, sering-sering ketemu. Di kampung tuh ya maksudnya. Tapi aku bilang, aku masih muda. Aku bertanya lagi sama Ubi, gitu kan. Kenapa dari Jakarta transmigrasi ke Riau? Jawabannya apa? Sama kan, cari pengalaman hidup kan? Sama, aku juga sama. Itu salah satu alasan orang tuaku mengiyakan, membolehkan aku untuk sekolah keluar kota dan bekerja di keluar kota. Nih ya, untuk teman-teman orang tua di sana, beri kesempatan anak-anaknya untuk berkarya, exploring the world, ya, mengeksplor dunia. Dan untuk yang muda, selagi masih umur muda, explore the world, jangan hanya berkutat di kampung sendiri, di kandang aja gitu. Itu yang kedua. Terus aku bekerja yang kedua. Tadi kan sales tuh. Kemudian dari posisi sales itu yang membuat ketemu banyak orang sampai akhirnya aku bekerjalah di perusahaan swasta masih di Riau juga, begitu kan. Di sana pengalaman baru. Aku sebagai sekretaris pribadinya direktur di sebuah company swasta yang cukup besar cukup juga. Besar di sana. Ya, begitu. Dan aku di sana ya bisa dikatakan sangat-sangat sibuk. Jadi aku kemana-mana, bosku pergi ya aku ikut pergi, begitu loh. Bahkan ada istilah kan gini ya Mbak ya, apa namanya itu sekretaris pribadi itu seperti second wife. Ya bener. Aku juga bener Mbak, aku ngurusin semuanya. Jadi ini second wife? Oh enggak lah. Enggak. Profesional. Ceritain. Profesional. Ya, jadi mengurus pekerjaan, schedule meeting dengan klien, dengan partner-partner bisnis, itu tugasku. Bahkan ketika mobile juga ngurusin minum obat bapakku, begitu si bos. Sometimes juga kadang-kadang beliin kaos kakinya hilang habis, aku juga terpaksa melakukan pekerjaan itu walaupun itu bukan pekerjaanku, tapi aku berusaha untuk profesional membantu. Di situ maksudnya sebagai second wife artinya harus paham betul sampai kebutuhan yang paling pribadi di luar urusan ranjang gitu kan. Iya, jadi harus paham betul karena jadi bagian dari profesionalitas. Dibilang sebetulnya kan urusan kaos kaki itu bukan urusan, tapi ya itu bagian dari profesionalitas sebagai sekretaris pribadi. Kayaknya agak susah ya. Mungkin kalau di luar negeri sudah enggak juga sih, tapi seringkali memang agak susah untuk dipisahkan. Will, itu membuat Mbak Lisa belajar lebih jauh tentang bagaimana seluk-beluk bisnis dan seterusnya. Iya, sebenarnya adalah karirku juga tidak smooth seperti yang teman-teman bayangkan, begitu kan. Nah, di sana aku juga apakah aku puas di Kota Pekanbaru saja? Tidak. Dan aku berpikir lagi, aku harus lebih lagi. Bukan harusnya kan di Medan ya, Mbak. Harusnya kan dari Pekanbaru dekatnya ya, gitu loh ya, kan harusnya kan ke Medan begitu kan, atau kota lain yang masih Sumatera lah ya. Tapi aku enggak, aku ke Jakarta langsung. Tadi berapa tahun kerja sebagai sekretaris? 2 tahun. 2 tahun. Ini kayaknya ininya 2 tahun ya? 2 tahun. Bukan aku pembosan, bukan. Tapi adalah memang sebelum aku memutuskan ke Jakarta, aku juga sudah search, aku sudah apply kerja, begitu kan. Nah, tapi ketika aku sudah dapat pekerjaan yang fix, aku kerja di mana, baru aku hijrah. Aku juga tidak bukan berarti aku nekat, bondo nekat tuh enggak. Tidak bertindak bodoh. Yes. Jadi lagi-lagi dengan smart,
itu sebelum keluar cari dong pekerjaan yang lebih bagus, lebih challenging. Begitu keterima. Betul. Banyak teman-teman di luar sana bukan salah tapi kurang tepat. Begitu kan. Lu kerja di mana? Gua udah resign. Kenapa resign? Gua nggak cocok sama bosnya. Terus sudah dapat kerjaan? Belum. Nah, itu yang sangat-sangat disayangkan. Begitu loh ya kan. Nah, akhirnya aku hijrah ke Jakarta. Singkat kata, aku itu setelah aku bekerja di perusahaan-perusahaan swasta di Jakarta, memang sebentar ya Mbak ya, aku bekerja itu ngelamar kerja juga tidak mulus juga. Interviewnya juga panjang. Kok ini beda? KTP-nya laki, namanya X. Betul. Ya, kemudian tampilannya udah sangat cantik, feminin. Gitu. Dan waktu aku ke Jakarta, aku ya sudah cukup memberanikan diri. Jadi waktu ke Jakarta tadi kan masih ini ya, KTP masih gender laki. Masih gender laki. Dan itu aku, sebelum ke Jakarta aku pulang dulu. Pulang dulu ke kampung. Jadi aku ketemu dengan orang tua, dengan penampilan aku yang sudah berubah secara penampilan. Ya, saya lupa bertanya. Secara penampilan, dan di sana itu orang tua aku tidak menolak, tidak nerima. Jadi bingung ya, gimana sih? Tidak nerima dan tidak nolak gitu loh. Jadi gimana? Didiamin aja atau gimana? Tidak ditolak, tidak diusir, tapi juga tidak, mungkin bukan tidak diterima, tapi tidak di tidak di encourage untuk, tidak didorong untuk jadi perempuan, tapi diterima dong menurut saya berarti. Kan nggak ditolak. Betul. Berarti diterima. Diterima ya. Iya. Dan disitulah aku bersyukurnya bahwa aku mau menunjukkan ke orang tua aku bahwa aku sudah berdiri di kakiku sendiri. Sebentar, supaya clear buat teman-teman yang nonton. Karena Mbak Lisa mengatakan tidak ditolak, tidak diterima. Tepatnya kalimat apa yang disampaikan oleh ayah atau ibunya Mbak Lisa ketika Mbak Lisa pulang full sebagai perempuan? Jadi sebelumnya itu Mbak, aku itu merasa bahwa aku tidak berdiri di dua kakiku sendiri. Aku minjam kaki orang lain. Kapan perasaan itu muncul? Perasaan itu muncul itu maksudnya adalah ketika aku merasa sudah berdiri di kakiku sendiri, itu adalah ketika aku sudah bekerja itu tadi. Ya, secara ekonomi sudah berdiri di dua kaki sendiri. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih jauh, kenapa pada satu sisi secara ekonomi sudah berdiri di atas kedua kaki. Tapi kenapa masih ada satu perasaan bahwa sebetulnya tadi ada istilah minjam kaki, maksudnya gimana? Sebelumnya gini Mbak, sebelumnya kan andro itu kan justru kan orang bingung ya gitu loh. Jadi kenapa aku bilang aku bukan berdiri di atas kakiku sendiri, begitu. Yang mereka melihat adalah aku berdiri dengan kakiku sendiri, tapi itu bukan, itu minjem. Ketika dilepas, aku nggak bisa berdiri dong, begitu. Nah jadi ketika aku sudah bukan proklamirkan ya, aku minta izin dengan orang tua dan aku merasa nyaman dan aku sekarang merasa aku berdiri di atas kakiku sendiri, gitu loh. Ada restu orang tua. Tadi merasa minjem karena belum dapat restu dari orang tua. Jadi gender yang dilekatkan laki, tapi ekspresi gender andro, identifikasi perempuan, ekspresi udah mulai perempuan, tapi somehow karena belum merasa terbuka pada orang tua, belum coming out, belum mendapat restu, maka merasa masih minjem kakinya begitu. Orang lain. Jadi gitu ya. Bahasa kasarnya adalah merdeka. Akhirnya pulang. Tapi orang tuaku juga, orang tuaku itu bukan welcome begitu saja. Ada note-nya adalah lakukan yang terbaik menurut kamu. Nah ini tadi yang saya tanyakan, apa exactly orang tua yang dikatakan orang tua? Jadi yang penting kamu harus tahu mana yang boleh dan mana yang tidak. Seperti itu, kamu yang nentukan. Jadi orang tuaku itu benar-benar mempercayakan aku bahwa kamu pasti tahu mana yang baik. Sebentar. Saya mau runut sedikit lagi, agak mundur. Ketika pulang ke rumah dengan 100% penampilan perempuan, itu sudah kerja, sudah keluar dari kampus dan kerja atau? Sudah kerja. Sudah kerja. Jadi posisi mana sebagai sekretaris tadi? Di hotel, aku di hotel, oke. Sudah full
penampilan perempuan sudah kerja secara mandiri, secara ekonomi mandiri, lalu pulang dan orang tua, saya nggak tahu apakah gini ya, saya agak susah ya. Saya ingin mendapatkan gambaran real. Bagaimana ekspresi orang tua? Pada satu sisi saya yakin orang tua sadar anaknya feminin sejak kecil. Tapi saya kira orang tua tidak 100% siap ketika anaknya pulang. Pastinya shock. Iya. Pastinya jadi shock, tapi begitu. Kemudian cuman aku mau menunjukkan ke orang tua aku bahwa kita cerita sebelumnya lagi deh, gitu loh ya. Kita tarik lagi ke belakang, begitu kan. Apakah aku pernah mempermalukan keluarga? Mungkin iya, karena aku posisinya seperti ini, begitu. Tapi aku berusaha untuk melakukan yang terbaik dan aku melakukan hal-hal positif untuk keluarga, untuk diriku dan untuk keluarga. Jadi terjadi dialog ini tadi ya, dialog di mana kemudian Mbak Lisa menanyakan pada satu sisi mengakui pasti sudah dianggap mempermalukan keluarga karena berbeda dengan ekspektasi. Tapi sebenarnya ibu bapakku itu juga tidak merasa dipermalukan sama anak. Itu yang makanya yang bikin aku semakin berani, sayang, ya, semakin berani, sayang ya, sama mereka. Sayang dan berani menjadi diri sendiri. Betul. Ya, saya kembali kepada dialog tadi. Dialog yang menurut saya penting untuk dipahami, mungkin untuk para orang tua dan anak-anak yang mau coming out atau orang tua yang menerima anaknya coming out. Dialog semacam ini yang saya kira membuat proses transisi itu menjadi lebih sehat untuk kedua belah pihak. Mbak Lisa mencoba untuk mengajak mundur. Dalam hal apa saya sebagai anak mungkin telah mempermalukan orang tua gitu ya. Dimana kemudian semacam dihitungkan semua yang dilakukan sebetulnya hampir bisa dibilang nggak ada yang mempermalukan kecuali soal ekspresi gender. Ya. Karena prestasi di sekolah berprestasi. Dari SD aku sudah berprestasi. Selalu berprestasi. Kemudian SMA udah membiayai sekolah sendiri dan biaya sendiri. Sudah membiayai sendiri, udah lebih dari yang lain-lain. Bahkan tadi ketika offline tadi saya sempat dengar bahkan sebetulnya aku malah ngirim orang tua ya, itu ketika itu masih SMA gitu. Jadi melihat kembali hal-hal positif yang sesungguhnya dilakukan dan bahwa semua hal positif itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan ekspresi gender maupun identitas gender, tapi semata-mata sebagai anak yang terdidik dengan baik, yang justru coming to term, yang berani menjadi dirinya sendiri, itu yang mendorong untuk selalu menunjukkan sisi positifnya ke dunia gitu ya. Dialog ini yang mungkin ruang dialog semacam ini yang mungkin akan menolong proses transisi kedua belah pihak sehingga tidak ada shock yang lebih jauh di pihak orang tua dan juga tidak ada luka emosi yang muncul di anak-anak. Agak panjang saya meng-sum up karena menurut saya ini penting banget. Orang tuaku itu Mbak, mereka itu juga bukan semerta-merta itu mengiyakan, membolehkan aku melakukan apa yang aku lakukan. Dalam arti berpenampilan ya, begitu. Tapi ada syaratnya, begitu loh. Syaratnya apa? Ini yang boleh kamu lakukan, ini yang tidak boleh kamu lakukan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Yang boleh aku lakukan itu adalah kamu boleh berpenampilan seperti ini, begitu kan? Nah, tapi dengan catatan jauhi narkoba. Jangan sampai yang namanya narkoba. Aku sudah memperbolehkan kamu untuk menjadi diri kamu sendiri, begitu. Tapi kalau bisa jauhi narkoba. Ketika kamu berhubungan dengan narkoba, mungkin kamu akan kecoret. Oke. Ya saya kira sebetulnya itu nasihat yang semua orang tua juga harapkan sama, pada ya. anak. Tapi poinnya mungkin lebih pada tunjukkan kepada dunia bahwa dengan identitas gendermu yang berbeda itu kamu tetap ada di jalur positif, gitu kan ya? Iya betul. Dulu sebenarnya aku juga bercita-cita aku sampai ke Jakarta. Sampai saat ini dari kecil aku juga punya cita-cita. Tetangga aku bilang mimpi. Anaknya petani kok, anaknya wong desa, anaknya transmigran, kok bisa ke Jakarta? Nggak mungkin lah, gitu. Itu ya, orang suka underestimate seperti itu. Lalu, tapi aku hanya batin,
Tapi itu jadi semakin pelecut semakin gitu ya. Pecut itu adalah itu bukan bisa dikatakan bukan apa namanya itu menjatuhkan, tapi itu adalah ini adalah awal, ini adalah sebagai semangat aku untuk tunjukin ke dunia bahwa aku bisa. Aku bisa lebih daripada kamu. Itu yang mendorong Mbak Lisa tadi searching for job in Jakarta. Iya. Dan di Jakarta juga nggak semanis itu Mbak. Yes. Bullying selesai nggak? Tidak. Begitu. Dan aku dulu di Jakarta, aku justru hanya HR aja yang tahu tentang aku. Aku tidak memproklamirkan. Begitu. Kan ngelamar kerjaan udah 100% ekspresi gender perempuan nih. Penampilan perempuan. Ketika ngelamar tapi KTP masih laki. Nggak dipersoalkan? Iya, aku ketika aku berbicara dengan HR ya inilah aku. Dan di situ HR sepakat untuk merahasiakan. Artinya tidak woro-woro gitu apa? Bukan merahasiakan tapi tidak woro-woro gitu. Betul. Begitu. Tapi sehingga ada yang bertanya juga aku bilang aku cuma senyumin aja. Begitu loh ya kan. Tapi ada juga yang ekstrim pertanyaannya, aku bilang aku hanya jawab behave. Kepo ya orang-orang gitu. Iya. Padahal kan nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh sama mereka. Betul. Harusnya kan lihat prestasinya. Tapi gitulah orang kita ini kepo untuk sesuatu yang nggak ngaruh sama nggak ada kaitannya. Tapi aku juga nggak kecil hati sih Mbak. Di situ justru malahan aku harus jauh lebih baik daripada mereka. Itu di company yang sekarang atau beda? Beda ya? Jauh dulu. Jauh dulu, oke. Itu local company. Oke, local company. Berapa tahun kerja di situ? Kurang lebih, aku memang nggak lama-lama ya Mbak, 2 tahun rata-rata. Kayaknya ininya 2 tahun ini, oke. Tapi itu ukuran yang bagus, oke. Tapi semuanya, aku kerja di sektor formal, begitu loh ya. Aku makanya tidak harus orang transpuan atau apa namanya itu kaum LGBT kerjanya di sektor entertain informal entertain atau salon begitu tidak. Aku juga bisa kok. Iya, makanya kenapa kita undang Mbak Lisa untuk menunjukkan tadi bahwa ruangnya sebetulnya sama, tapi memang dengan catatan harus self determinasinya harus tinggi gitu karena memang tadi bullying nggak ada habisnya gitu. Jadi sebenarnya adalah yang bikin karir kita itu stuck atau mungkin kitanya itu tidak naik, kitanya tidak upgrade skill. Upgrade skill. Upgrade skill. Jadi sebenarnya upgrade skill tidak mempengaruhi gender. Apapun gender teman-teman di luar sana itu tidak pengaruh. Begitu loh ya kan. Walaupun memang Indonesia untuk menerima seorang transpuan atau kaum LGBT memang belum diterima 100%, akan tetapi aku merasa happy sih. Jakarta sangat-sangat welcome. Jakarta orangnya baik-baik seperti itu ya. Aku berpikir selalu baik. Aku tidak mau berpikir yang negatif. Aku tidak mau berpikir yang banyak para transpuan atau apa namanya kaum LGBT itu merasa diasingkan. Tidak. Iya, oke. Yang bikin mereka itu merasa diasingkan adalah sebenarnya adalah bukan mereka diasingkan, tapi adalah mereka merasa terasingkan. Iya, tapi ini banyak orang yang nggak tahan bully tadi, akhirnya akan terasingkan juga, drop di jalan begitu. Iya, sebenarnya adalah kesalahanku itu adalah aku give up di kuliah. Ketika aku bisa berpikir sekarang, kenapa harusnya gini harusnya. Ketika dibullying, kamu harus terbang tinggi. Mbak tahu nggak Mbak si filosofi elang? Kayak apa tuh? Elang itu punya musuh siapa Mbak? Mau tahu nggak? Nggak tahu aku maksudnya. Burung gagak. Masa? Burung gagak atau jalak gitu deh. Masa? Iya. Jadi itu burung jalak itu Mbak dengan beraninya tuh dia itu matuk berdiri di atas kepala, di atas punggungnya elang. Terus tapi apa yang elang lakukan Mbak? Apa tuh? Elang itu nggak ngebales. Dibully, dipatuk sama si gagak tersebut, dia nggak balas loh. Tapi dia terbang semakin tinggi. Karena si burung gagak tersebut itu ada batas maksimal. Jadi ketika kamu dibully, terbanglah tinggi. Saya kira ini pelajaran yang saya dapat ya untuk teman-teman yang sering jadi objek bulian. Karena mengubah yang di luar untuk tidak membuli itu proses panjang. Tapi untuk teman-teman yang jadi objek bulian, ini menarik
bahwa ada batas si pembuli itu. Betul. Maka yang harus dipegang oleh kalau Anda jadi objek bulian adalah terus membumbung tinggi. Dari SD aku dibully, SD SMP aku terbang tinggi, aku upgrade pindah ke kota. Selalu mencoba mengupgrade, menjadikan bulian itu sebagai challenge, sebagai tantangan untuk lebih lagi gitu. Oke, dan tadi kekepoan orang-orang itu dihadapi oleh Mbak Lisa dengan santai sampai kemudian selesai di company itu ngelamar di pekerjaan yang lebih challenging lagi. Jadi aku bisa dikatakan kerja di multinasional perusahaan asing yang ini adalah perusahaan yang pertama kali, perusahaan asing pertama kali. Dan seperti itu. Dan langsung merasa cocok dan aku merasa aku mendapatkan apa yang waktu kecil aku idamkan. Begitulah. Iya kan? Ya, membawahi 25 manajer bukan persoalan kecil gitu ya. Dan itu adalah sebuah pembuktian yang manis bagaimana seorang anak petani transmigran yang dibully sejak kecil sebagai anak laki-laki feminin dan kemudian bertransisi menjadi perempuan sebagai transpuan, itu adalah pembuktian yang sangat manis. The power of dream. The power of dream, and apa lagi? Tapi jangan lupa bangun. Tapi mimpi terus, nggak bangun-bangun, karena nggak ada actionnya. Begitu. Ya, jadi yang perlu di-highlight adalah semua orang itu punya hak untuk sukses, Mbak. Ya. Begitu. Meskipun itu adalah seorang transpuan. Jadi jangan merasa teman-teman di luar sana itu adalah aku apalah aku. Begitu loh ya. Sekolah tidak. Teman juga tidak banyak. Begitu loh. Ya kan? Ya udah gali dulu. Skill kamu apa? Skillnya A. Tapi jangan monoton, harus di-upgrade. Gitu loh. Ya. Pelajaran kedua yang saya dapat adalah kalau tadi Mbak Lisa mengatakan saya menyesal, kesalahan saya adalah saya give up. Tapi penyesalannya tidak membuat Mbak Lisa berhenti belajar. Jadi dua hal yang harus kita pisahkan. Pendidikan formal dan pembelajaran. Mbak Lisa berhenti pendidikan formal tapi tidak berhenti belajar. Aku sering ikutin namanya itu adalah seminar-seminar. Ya, begitu loh. Public speaking, lalu apa namanya itu, ya banyak seminar-seminar yang aku ikutin, Mbak. Ya, itu tadi makanya. Mungkin kalau sertifikat mungkin ada 1 koper kali, Mbak. Iya, berhenti kuliah tapi tidak berhenti belajar. Dan di zaman sekarang ini ada banyak cara untuk belajar. Kan belajar nggak harus formal. Iya, dan seminar-seminar itu salah satu. Ada banyak cara. Dan itu yang membuat Mbak Lisa membuktikan tadi bahwa meskipun pendidikan formalnya itu drop out sarjana, tidak jadi sarjana, tapi nyatanya dia menunjukkan bahwa dia punya kapasitas sebagai manajer dan membawai 25 manajer tadi bukan hal kecil. Saya nggak pernah membawai 25 manajer, nggak pernah membawai banyak orang. Jadi ini pembuktian. Artinya juga buat teman-teman yang karena tidak tahan bullying di luar sana terpaksa drop out atau karena ada alasan lain, jangan give up ya. Karena Mbak Lisa jadi bukti. Betul. Jadi memang harus skill up. Iya, skill up. Harus skill up terus. Selalu skill up. Harus begitu. Ketika kamu dibullying, kamu ya harus terbang lagi. Dan mungkin ini Mbak Lisa kan tadi ya paham apa yang menjadi kekuatannya dari front desk, kemudian ke sales, kemudian belajar jadi sekretaris, mempelajari seluk-beluk bisnis. Lalu kemudian paham nih kayaknya sales ini kekuatan saya. Lalu belajar lebih banyak. Kayaknya menemukan apa yang menjadi kekuatan utama dari kita itu menjadi hal yang penting. Itu yang saya dapat. Akhirnya sekarang pada posisi sekarang, saya mau tanya yang sebelum minta Mbak Lisa menutup obrolan kita. Saya mau tanya, sekarang kan Mbak Lisa open nih, ini YouTube akan dilihat banyak orang. Nggak khawatir dengan risikonya karena kemudian berarti bawahan Mbak Lisa, klien, calon buyers, loh ini yang kita panggil ibu, ma'am, ini sebetulnya transpuan, nggak khawatir? Jujur, aku memang belum memberitahukan sama aku punya bawahan, begitu. Dan ini adalah pertama kalinya aku beritahu sama Mbak Ana, begitu, ya kan? Tapi ini adalah proses hidup, ya. Dan aku juga pengen aku sudah berdiri di kakiku sendiri, tapi aku pengen berdiri kokoh
di atas kakiku sendiri, begitu loh ya, dengan skill aku, begitu loh. Mungkin saatnya Mbak Lisa declaring loudly gitu ya, ibaratnya berbicara kepada dunia tentang siapa yang sesungguhnya, karena sekarang saya kira orang tidak lagi berani meremehkan Mbak Lisa. Bawahan mungkin juga kalau mau meremehkan, oh faktanya dia atasan yang punya kapasitas. Tadi saya sempat melihat bagaimana Mbak Lisa menghandle clients, menghandle buyers, kemudian menghandle bawahan, menghandle itu saya bisa melihat bagaimana Mbak Lisa berubah intonasi suaranya, berubah, itu menunjukkan memang dia seorang manajer yang punya kapasitas. Di kantor juga aku sebenarnya Mbak, aku juga orangnya bisa dikatakan aku bukan orangnya yang behave gitu, bukan. Jadi, maksudnya bukan nggak jaga image, nggak jaim. Jadi aku jadi diriku sendiri aja. Tadi aku dengar bawahannya Mbak Lisa manggil Mak. Kok manggil Mak sih? Iya, aku mengharamkan semua rekan-rekan kerjaku itu manggil aku ibu. Oh gitu. Begitu. Kenapa Mak? Karena supaya lebih dekat, begitu, dan komunikasinya dapat, tidak ada jarak. Walaupun di luar sana bilang kamu tuh SM loh, gitu loh, ya kan? Senior manager. Iya, kenapa harus mereka manggil kamu emak, bahasa Deso? Deso kan kata kamu, kata aku tidak. Aku bilang begitu loh. Sebutan hanya sebutan, gitu loh. Aku nggak gila hormat seperti itu. Sebetulnya kita masih mau ngobrol panjang, tapi ini udah mau hujan. Dan Mbak Lisa sudah ditunggu oleh... Karena ada event, Mbak. Iya, ada event di Central Park ya. Kalau ada teman-teman transpuan, secara khusus transgender atau teman-teman yang tidak fitting into the social norm, itu dan ingin melanjutkan hidup, nasihat apa yang mau diberikan? Teman-teman, jangan pernah give up. Jangan pernah give up. Jangan pernah give up, lalu harus skill up. Skill up, jangan pernah give up dan terus skill up. Iya, betul. Jadi ketika teman-teman itu dibully, dilecehkan, seperti itu harus terbang tinggi terus. Begitulah, ya kan? Jangan pernah give up, jangan pernah menyerah, dan skill up. Artinya terus tingkatkan skill Anda. Ya, betul sekali. Karena apa? Tapi jangan lupa lagi teman-teman. Teman-teman itu juga harus tahu diri, dan jangan lupa bahwa aku selalu bilang sama teman-teman ya, jangan lupa itu dia respect each other, right? Support each other, right? Begitu. Itu kunciku. Bahkan di kantor itu aku dijulukin Miss Support each other and respect each other. Karena itu semacam tagline-nya aku, begitu loh, ya kan. Dan teman-teman di luar sana, sukses itu proses, bukan protes. Oke? Ini sebagai closing yang sangat bagus ya. Saya juga akan bawa ini. Sukses itu adalah proses bukan protes. Oke, thank you banget Mbak Lisa. Sukses. Kita ngopi ya Mbak. Sukses dengan eventnya. Mohon maaf belum. Cheers. Ya, cheers. Belum sempat di ini kan. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terus menjadi cerdas, terus belajar dan terus mencintai negeri. Sorry ya, ini kita keburu-buru.